tim kami dari kebetulan beliau Ketua Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Brawijaya, Pak Raden Arif, yang nanti akan ngebahas secara lebih detail kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih detail tentang bagaimana menghubungkan dengan database dan lain-lain. Jadi saya mungkin lebih yang basic, yang awalnya tentang data visualisasi. Saya boleh share screen ya. Oke. Jadi embracing your data ini jadi judul kita, Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Jadi pertama kali kita berlanjut membuat sebuah dashboard yang nanti mungkin saya akan tampilkan. Nah, ini akan ternyata membantu banget, khususnya dalam menampilkan data yang secara relatif lebih otomasi dibandingkan menggunakan Excel. Saya kalau melihat Excel-nya beberapa teman, mungkin di luar Kementerian Keuangan yang saya pahami ya mungkin ya. Jadi Excel-nya itu hanya bisa difahami sama orang yang mengerjakannya. Jadi orang di luar itu biasanya melihat Excel-nya udah acak-acakan lah, intinya seperti itu. Nah, istilahnya kalau datanya raw-nya sudah acak-acakan, kadang-kadang lupa apa yang harus dilakukan, nanti formulanya juga lupa. Nah, ini yang mungkin jadi risiko ke depannya. Nah, ini sebenarnya yang saya pelajarin. Jadi, kebetulan saya dulu pernah dapat workshop tentang Tableau, udah di tahun 2016-2017, tapi nggak saya pakai. Saya baru benar-benar pakai itu ketika pandemi. Kebetulan saya kerja di staf konsultan juga di pemerintah Kota Malang. Jadi data COVID setiap hari berubah. Gimana caranya kita membuat data yang otomasi, yang itu berubah setiap hari tanpa kita melakukan analisis lagi, kita nggak perlu generate lagi, sehingga dia sudah terotomasi. Dari beberapa software yang saya pilih, Tableau ini yang saya pikir sangat membantu saya untuk hal-hal tersebut. Nah, ada beberapa masalah yang saya hadapin, dan ini mungkin jadi masalahnya teman-teman juga kalau kita melakukan data analisis. Pertama adalah yang paling ngeselin format data yang bervariasi. Excel-nya tuh ada merge cell-nya, kemudian divariasiin macam-macam lah intinya kayak gitu. Kemudian ada analisis di bawahnya, terus ada tabel lagi di bawahnya, grafiknya di kanan kiri. Wah, itu formattingnya udah nggak karu-karuan. Jadi formatting data yang bervariasi ini ternyata juga membuat analisis juga butuh proses. Gitu. Nah, makanya nanti akan ada satu sesi yang kita akan fokus belajar tentang cleaning data. Jadi once datanya cleaning, selanjutnya itu mudah banget untuk kita melakukan analisis yang hampir sama. Kemudian yang kedua, repetition. Dalam data analisis itu biasanya kita membuat analisis yang hampir sama dari waktu ke waktu. Kalau di PKSK kayaknya ada yang harian, ada yang mingguan, kemudian mungkin ada yang bulanan juga ya. Tapi yang kita bisa lihat itu biasanya yang harian dan mingguan. Sama gitu ya, misalnya year on year, year to date-nya berapa, fluktuasinya berapa, segala macam. Nah, kita pengen mengotomasi itulah secara lebih simple. Kemudian yang ketiga, beda-beda software. Yang paling sederhana adalah misalnya kalau saya pengen bikin peta tematik, saya perlu menginstal ArcGIS atau perlu menginstal QGIS. Nah, dengan Tableau itu ternyata kita bisa melakukan itu. Tidak hanya di level negara, tapi kalau kita punya data SHP file-nya atau shape file-nya, kita bisa membuat tematik map. Jadi mungkin misalnya kita pengen tahu PAD di kota dan kabupaten, ketahanan fiskal di kota dan kabupaten atau level provinsi, itu kita bisa pakai Tableau udah beres banget. Jadi kita nggak perlu menggunakan software yang berbeda-beda. Terus yang keempat adalah tentang skill design. Biasanya kita perlu orang-orang desain untuk membuat infografi yang menarik. Tapi dengan Tableau kita nggak perlu tuh punya kemampuan itu karena Tableau sendiri sudah bisa melakukan itu.
saya. Kemudian kadang-kadang menganalisis juga butuh waktu yang panjang, yang ini kadang-kadang bikin malas juga. Nah, dari pain inilah saya menemukan bahwa ini ada solusi yang cukup sederhana dengan menggunakan Tableau, yang ini bisa saya pakai ya mengurangi kepusingan saya terhadap data analisis dan visualisasi data. Dan itu sangat sangat mudah banget untuk dipakai. Nah, ini nih salah satu contoh teman saya di salah satu institusi. Jadi setiap minggu dia bikin report. Tapi reportnya itu saking capeknya apa segala macam, ya udah dia bikin sheet baru lagi, dia bikin sheet baru lagi, dia bikin sheet baru lagi. Jadi kenapa sih nggak dibuat di dalam sebuah raw data yang rapi, kemudian kita tinggal narik dan kita analisis. Sehingga pertanyaannya lagi, kalau data kita berubah, analisisnya berubah, bisa nggak misalnya? Atau grafiknya berubah, tabelnya berubah gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sebelah kanan itu, pekerjaan rutin yang dilakukan secara insidental. Sebenarnya pekerjaan ini rutin, tapi kita menganggapnya itu pekerjaan yang baru terus, dengan membuat sheet baru tanpa format yang rapi. Sehingga worksheet hanya bisa diingat oleh yang membuatnya sendiri, atau bahkan yang membuat lupa karena formatnya yang kurang rapi. Jadi ya seperti inilah contohnya. Dan kalau datanya sangat banyak, ini akan sangat menyulitkan banget gitu. Sama aja kayak kita bikin daftar isi, kita berulang-ulang bikin daftar isi. Kalau misalnya ada perubahan halaman, ya kalau sekali, 2 kali kita masih kuat ya. Tapi tiba-tiba kalau di pimpinan kita minta perubahan laporan yang sangat fundamental, kita harus bikin daftar isi lagi dan itu harus manual, itu udah stres banget. Itu kita berusaha untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya rutin itu dengan sebuah format yang lebih baik lagi. Nah, ini yang kita bikin juga bareng-bareng dengan teman-teman PKSK. Misalnya kita mau membuat perkembangan IHSG, kemudian perkembangan sektoral, perkembangan market cap, rata-rata transaksi, net buy, net sell, net buying, asing, dan lain-lain. Year to date-nya berapa. Kemudian bagaimana nilai terbarunya, perubahan hariannya berapa persen, week on week-nya berapa persen, year on year-nya turun berapa persen misalnya, month to date-nya berapa persen. Jadi kalau dia turun, otomatis ya ke bawah gitu ya panahnya. Kalau dia positif berarti dia ke atas. Nah, ini kan sebenarnya hal yang sifatnya harus kita lakukan secara otomasi gitu. Jadi kita siapkan datanya, kemudian ketika datanya berubah, kalkulasi-kalkulasi ini akan berubah. Nah, ini akan sangat mempermudah kita untuk bisa kita menganalisis. Jadi fokus kita udah nggak perlu untuk mengkalkulasi ini lagi dengan Excel gitu ya, tetapi once datanya berubah, kita pengen ini berubah semuanya. Dan juga kan biasanya grafiknya yang kita pilih pun juga grafik-grafik tertentu gitu. Perkembangan sektoralnya hanya beberapa sektor misalnya. Jadi ini saya pikir ini ngebantu banget nih buat orang-orang yang suka banget dengan data. Gitu. Nah, kalau ada yang mau interupsi bisa langsung bertanya, kalau bisa dijawab saya langsung jawab. Nah, ini juga pertama kali kami perkenalkan di Kota Malang. Mungkin Kota Malang satu-satunya kota yang mengimplementasikan Tableau. Saya baru lihat baru di level provinsi, misalnya kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, mereka bikin Tableau untuk COVID misalnya. Nah, kalau ini kita pengen tentang bansos. Bansos di Kota Malang. Jadi bansos itu kan ada dari beberapa dinas, kemudian sumber dananya ada yang dari APBD, ada yang dari APBN, penerima programnya itu kan juga banyak banget ya Bapak Ibu. Kemudian penerima di level kecamatannya juga banyak. Pertanyaannya kan adalah bansos ini kan harus cepat-cepat didistribusikan. Tetapi kita juga kepengen ini akuntabel gitu. Berapa banyak sih yang sudah di-share untuk wilayah kecamatan A? Untuk juru parkir ada berapa persen sih misalnya kayak gitu. Share APBD untuk Pemkot itu berapa persen, APBD berapa persen. Nah, ketika kita memperkenalkan ini sangat membantu banget untuk staff-staff mereka. Karena pertama kita nggak tergantung sama programmers, yang kedua ini gampang banget kita bikin.
Jadi ketika datanya masuk, ya dia udah berubah. Ketika ada gelombang ketiga untuk bansos, ya tinggal dimasukkan dan itu sudah berubah lagi. Jadi ini akan membantu banget. Nah, nanti mungkin implementasinya akan disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu nih untuk menganalisis ini. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang tadi Bapak Ibu, sebenarnya yang kita pengen itu kan adalah bagaimana kalau indikatornya berubah ketika datanya berubah, atau misalnya kalau datanya berubah itu seharusnya indikatornya berubah gitu. Kemudian kalau datanya berubah, grafiknya juga berubah. Kemudian kita tidak perlu membuat grafik yang sama. Kemudian bagaimana tampilannya bisa lebih menarik. Bagaimana kita tidak tergantung pada tukang desain atau programmers dan lain-lain. Karena kalau kita tergantung biasanya juga repot nentuin waktunya seperti apa, keinginannya seperti apa. Nah, kalau kita bikin sendiri, kemudian nanti programmers tinggal mempublishnya di website. Jadi kerjanya udah nggak yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan bisa kita split. Desain gimana caranya, mungkin tone warnanya berubah ketika ini udah jadi dan lain-lain. Jadi nggak dari awal membuat, tetapi ketika ini udah jadi draft yang kita buat, ini yang baru nanti diolah sama programmers dan desain. Nah, tadi ini saya masih share sedikit tentang pain dan solution-nya. Jadi pain kita kalau membuat sebuah visualisasi data atau membuat analisis itu kan tadi saya tulis ada 6 kurang lebih. Jadi format data yang bervariasi, repetitions, beda-beda software, perlu skill design, butuh waktu panjang untuk menganalisis, dan sangat tergantung pada programmers dan desain. Jadi pertama format data. Nah, format data itu menjadi sangat penting. Ada 2 hal yang penting yang mungkin nanti sesi ketiga atau 4 yang perlu kita pikirkan adalah pertama, gimana caranya kita melakukan cleaning data supaya data itu bisa dianalisis. Yang intinya kita nggak kepengen lagi deh ada merge cell gitu, karena kalau merge cell nanti udah nggak bisa dianalisis. Kemudian yang kedua adalah formattingnya pas, benar. Jadi kalau raw datanya ini udah bersih, siapapun yang pengen menganalisis dengan Tableau, dia akan sangat mudah untuk narik-narik aja. Untuk bikin analisis apapun itu udah sangat gampang. Jadi yang pain pertama itu nanti kan kita pelajari untuk pentingnya cleaning data dan formatting. Yang kedua adalah kalau kita melakukan sesuatu yang sama terus-menerus, solusinya adalah ya kita bikin dengan otomasi gitu. Bahkan kita juga bisa membuat atau melink data dengan database, dengan Google Sheet dan lain-lain. Jadi kalau pekerjaannya itu repetition, dengan Tableau akan enak banget. Yang penting datanya dirubah, nanti kita udah bikin calculated field, kita udah bikin template grafik, kita udah bikin dashboard. Jadi kalau datanya berubah ya tinggal kita masukkan ke Tableau kita, dia akan menyesuaikan dengan template yang kita udah bikin pertama kali. Jadi mungkin beratnya di awal, tetapi selanjutnya akan sangat gampang banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita biasanya kerja dengan beda-beda software. Nah, dengan Tableau ini kita cukup dengan Tableau aja sih, gitu ya. Kecuali sesuatu yang sangat berat, misalnya menggunakan Stata atau Avius, hasilnya aja nanti mungkin kita ketik atau bagaimana kita masukkan ke dalam Tableau. Tapi untuk peta tematik, untuk kalkulasi yang sederhana, untuk grafik, untuk desain, itu bisa kita lakukan dengan Tableau. Perlu skill design, solusinya ya nanti akan ada beberapa fitur-fitur chart. Kemudian butuh waktu panjang, ya harus diotomasi. Tergantung dari programmers dan desain, artinya bisa melakukan sendiri. Jadi pain dan solution-nya kalau kita dapat di program ini. Nah, tahapannya nanti Bapak Ibu, kita ada 4 tahap yang sederhana. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, saya sudah siap dengan data yang sudah cleaning, karena masalah cleaning dan formatting ini dia emang drama baru ya. Saya pengen di hari pertama dan kedua kita lebih pada yang ya latihan dulu, get used to dengan Tableau. Tetapi nanti di pertemuan ketiga atau keempat kita mulai dengan data yang acak-acak. Itu gimana sih gitu ya.
Oke, jadi tahapan pertama data, kemudian cleaning and formatting, kemudian kita bikin worksheet, dan yang terakhir kita bikin dashboard. Dashboard ini adalah kumpulan dari worksheet. Worksheet 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian selain tadi saya cerita tentang COVID-19 yang ada di Kota Malang, datanya setiap hari, gimana caranya mengupdate real time. Nah, ini juga saya terinspirasi dari salah satu teman saya startup. Jadi teman saya itu bikin aplikasi namanya Kasir. Kasir itu point of sale, jadi kayak kasir digital gitu. Dia ngasih data di Jawa Timur, tapi data gelondongan sih. Jadi dia bilang, aku punya data 3.539 merchant yang ada di seluruh Jawa Timur. Ada 3.539 merchant. Gimana caranya kita bisa tahu perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian dari kasir digital itu, kalau dikelompokkan bagaimana nih? Berdasarkan kategori merchants, berdasarkan transaction value, berdasarkan top rank city, itu juga bisa dikelompokkan. Dan ini real time datanya. Sehingga saya berpikir, gimana ya caranya kalau ada beberapa source data dikumpulkan menjadi satu, dan itu real time, itu akan sangat ngebantu banget gitu. Nah, pada saat itu dia menggunakan Google Data Studio. Google Data Studio, kemudian saya belajar, seru juga, gratis juga. Tetapi ketika saya sudah mulai dengan data yang sangat banyak, ini agak lambat juga prosesnya. Sehingga saya kembali lagi ke Tableau, dan Tableau ini juga fiturnya lebih banyak dari Google Data Studio. Nggak tahu lagi nanti perkembangannya apakah Google Data Studio akan lebih baik dari Tableau. Nah, kemudian juga kalau kita suka dengan thematic map, itu juga akan sangat mudah banget kita pakai Tableau. Jadi saya udah nggak perlu lagi belajar QGIS, saya belajar ArcGIS. Dulu saya pernah ke kantornya ArcGIS itu apa ya? Kantornya namanya apa ya, lupa saya. Tapi dia bikin sebuah aplikasi namanya ArcGIS Online. ArcGIS Online, Esri ya, Esri di Jakarta. Kebetulan kita kerjasama Esri dengan UB, khususnya di Fakultas Perencanaan, Fakultas Teknik di jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Kebetulan teman saya, salah satu orang Esri-nya juga, dia ngajarin kita tentang ArcGIS Online selama 2 hari. Nah, setelah saya pakai ArcGIS Online, memang itu ngebantu sih untuk thematic map. Tapi untuk orang seperti saya yang latar belakangnya itu adalah ekonomi, itu tidak terlalu butuh seluruh fiturnya GIS. Saya hanya butuh thematic map-nya aja. Saya nggak butuh gimana caranya bikin peta. Nah, itu nggak perlu, tapi ada SHP filenya di level kota kah, kabupaten, apa kelurahan, apa kecamatan, itu aja. Kemudian saya isi sama data, itu udah menurut saya udah sangat cukup. Saya nggak perlu ngedit altitude, latitude-nya, segala macam. Nggak perlu. Jadi itu saya nggak terlalu perlu ArcGIS Online. Terus yang kedua, itu perlu banget karena ini online, dia perlu koneksi internet yang sangat cepat banget. Jadi agak berat banget gitu. Kemudian saya juga pernah dulu pelatihan QGIS 3 hari di Jogja, itu juga complicated banget gitu. Kita disuruh ngedit poligonnya, kemudian ngedit apa segala macam. Saya pikir ya dulu saya mungkin perlu thematic map-nya doang. Jadi ketika bagian-bagian lain saya udah nggak mampu banget untuk ngikutin karena itu udah terlalu teknikal, teknik banget lah. Tapi ternyata ketika saya nemu Tableau, yang penting SHP filenya ada, datanya ada, saya merging, saya bikin map, ya udah, ini aja udah cukup gitu. Nah, oke, sampai sini kita mau latihan. Ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak, atau penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu sulit dimengerti mungkin? Boleh ditulis di chat juga. Mungkin ada pengalaman teman-teman sehari-hari gitu atau seperti apa, nggak apa-apa juga sih.
bisa dibikin auto dari CIC sama Bloomberg ya Mas ya? Nah, ini yang kemarin jadi concern kita juga, Mas Purwaningtyas. Tapi nanti mungkin akan ada sesinya untuk ngelik itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari si Tableau, dia itu bisa nembak ke database-nya, Mas. Saya nggak tahu apakah nanti dari CEIC dan Bloomberg itu bisa nyerap database ini yang kita buat. Nah, sebenarnya kalau dari database sih, kita dari Tableau bisa langsung ambil. Gitu. Oh, berarti seperti biasa, kalau kita kan seperti biasa, bikin Excel terus update gitu kan? Excel update, Bloomberg juga Excel update gitu, itu aja yang kita utak-utak, baru dia otomatis nyambung ke tablunya gitu ya? Betul. Atau Google Sheet juga bisa, Mas. Google Sheet. Jadi bisa aja kan mungkin yang ngedit temennya yang ada di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D gitu kan. Di Google Sheet kita kerja di satu sheet, udah nanti kita tinggal tarik aja, update dia akan berubah. Itu ngebantu banget. Buat saya itu ngebantu banget. Apalagi kalau datanya tiap hari gitu, Mas. Kemarin kita dapat data itu juga tuh kurs sama COVID juga tiap hari tuh. Tiap hari ya. Kayak IM tuh yang kalau yang lainnya PMI, PDB dan sebagainya, ada yang kuartalan, bulanan, inflasi. Gitu. Tapi ya itu bergantung sama CIC sama Bloomberg. Jadi masing-masing pada pegang istilahnya dia udah narik ticker ya, kalau ticker di Bloomberg narik ticker, dia udah bawa flash disk sendiri. Kan kita udah sekarang PJJ udah diajarin remote desktop dah istilahnya. Iya. Ya kayak gitu. Kalau itu kita biasa itu si IC sama Bloomberg mainnya. Terima kasih. Nah, yang kalau boleh kita share sedikit, Mas. Ini yang kemarin kita bikin sama PKSK, Mas. Mungkin hampir sama juga sih. Jadi ada beberapa data. Ini ada, kalau yang harian ada ini, Mas. Nilai tukar atau kurs. Ini mungkin agak loading. Jadi ada perubahan hariannya berapa, week on week-nya berapa, year on year-nya, month to date. Kemudian kita bisa pilih negaranya juga yang untuk berubah siapa misalnya. Nah, ini nanti kita akan ke arah sini nih, Mas. Kita akan coba bikin ini. Jadi datanya apa? Kalau misalnya teman-teman punya data ya nanti bisa kita buat bareng-bareng. Intinya kita akan ke sana. Nah, oke, Mas. Terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, dari sini mungkin yang sudah pernah pakai Tableau, apakah banyak? Kalau belum, kalau yang sudah pernah, saya minta maaf karena kita akan mengulang dari nol benar-benar untuk belajar Tableau supaya tidak terputus gitu ya linknya. Jadi nanti kita kalau bisa ya kita akan menuju ke yang tadi saya sampaikan tuh grafik-grafik yang kita udah buat untuk PKS. Kita akan bikin ke sana. Nah, oke, Bapak Ibu, pertama kita coba buka Tableau-nya dulu ya. Silakan dibuka Tableau-nya dulu. Teman-teman udah punya link Tableau publik kan? Sorry Mas Dias, nanya aja. Silakan Pak. Enggak, teman-teman udah punya link Tableau publik kan yang tadi dikasih? Udah Pak. Udah, oke. Udah ya. Ya udah download, udah install. Sudah ya, oke. Nah, oke, kemudian kita akan coba latihan yang gampang dulu, yang fun dulu, sebelum kita nanti mungkin dari ketiga atau keempat kita lebih yang bikin calculated field. Jadi kita pengen melemaskan tangan dulu untuk bikin berapa Tableau analisisnya. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kebetulan saya yang full license, tapi nggak jauh beda sih dengan public Tableau. Yang bedanya adalah mungkin kalau di public kita nggak bisa nge-save aja ya, dan itu harus dipublish datanya. Oke, jadi nanti kita akan coba bikin beberapa model seperti ini yang ada di US. Nah, jadi kalau hari ini dan besok saya akan coba fokus kepada data yang sifatnya thematic map,
dan juga data yang nanti grafik atau data-data panel lah. Cross sectionnya adalah country, kemudian time series-nya adalah tahun, beberapa tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pengen bikin thematic map atau peta tematik, kalau datanya itu levelnya adalah negara, itu Tableau udah punya template khususnya gitu ya. Tableau udah punya template khususnya. Jadi kita nggak perlu SHP file lagi. Tapi kalau levelnya adalah kota kabupaten, kota Malang, kabupaten Malang, itu takutnya Tableau salah mendefinisikan. Jadi sebaiknya kalau kita bikin thematic map yang levelnya itu adalah kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau kecil-kecil gitu, lebih baik kita pakai SHP file yang sudah dibuat sebelumnya, atau kita download dari mana. Nah, oke, sekarang kita akan coba latihan ya Bapak Ibu ya. Kita akan latihan, kita akan coba belajar Tableau ya. Ini Tableau. Kemudian saya akan coba share screen. Nah, ini tampilan awal Tableau. Saya sudah memberikan mungkin ada 5 file Excel Bapak Ibu ya. Kita akan coba untuk membuat pelan-pelan data-data tersebut ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya file, tentu saja kita identifikasi filenya apakah itu Excel. Tadi kalau thematic file, thematic map atau SHP, berarti kita nanti kliknya spatial file. Kalau di yang di Tableau yang full itu banyak banget pilihannya. Ini mungkin anak-anak IT yang paham ini semua. Artinya ini seru banget kalau kita bisa ngambil data dari database. Tapi biasanya yang public Tableau pilihannya ada lewat Google Sheet, ya, kemudian ada Microsoft Excel, ada text file, ada spatial, statistical file, dan lain-lain. Oke, kita akan coba download dulu Bapak Ibu yang ada di Drive Google. Silakan di-download. Apakah sudah di-download datanya? Ada 5 file? Ya. Sudah di-download. Oke. Baik, kalau sudah berarti kita akan lanjut untuk masuk ke Tableau. Oke, kita klik Microsoft Excel, karena file kita adalah file Excel. Kita klik. Kemudian kita pilih yang tabel nomor 1. Kita open. Nah, ini data kita nih Bapak Ibu. Ya, data kita itu ada country, ada population, ada area, ada fonts. Oke. Nah, ini menjadi sangat penting. Pertama, kita akan belajar pakai data satu file aja dulu. Nanti mungkin kalau di akhir-akhir kita akan coba kalau kita punya beberapa file, kita merging, itu gimana caranya. Nah, kita punya data nih. Nah, yang paling penting di Tableau itu adalah memahami karakteristik data. Datanya itu apakah cross sections, apakah itu time series, dan yang paling penting adalah formatnya sudah benar Bapak Ibu. Nah, saya pengen nunjukin sesuatu di Keynote aja deh. Saya pengen nunjukin. Oke, ini nggak ada di sini. Ya. Saya akan ngasih tunjuk filenya aja deh. Nah, ini penting banget karena kalau kita format datanya nggak pas, biasanya hasilnya juga kurang oke. Nah, pertama kata kuncinya adalah kalau kita punya data, datanya itu harus mepet tembok. Mepet tembok tuh maksudnya sebelah kiri dipepetin, sebelah kanan dipepetin. Dan bagian awal ini adalah name of variables. Ini kayaknya udah standar banget kalau kita pakai Stata gitu ya. Jadi paling atas itu adalah name of variables, country, populations, area, square meters, dan fonts per 1000. Di bawahnya adalah nama negaranya,
kemudian population-nya, areanya, phones-nya, dan lain-lain. Nah, ini datanya udah rapi, udah bersih nih Bapak Ibu. Nah, biasanya ada data-data yang tidak rapi gitu. Data-data yang tidak rapi, data-data yang masih kotor ya, masih kalau population mungkin ada yang pakai titik, ada yang koma, waduh udah acak-acakan. Jadi data pertama adalah cleaning data itu menjadi sangat penting. Nah, tapi saya nggak ngebahas di pertemuan pertama dan kedua, nanti masalah cleaning data kita bahas ke ketiga, karena itu agak panjang banget untuk ngomongin cleaning data. Kemudian yang kedua, nama negara, ini juga dipastikan betul. Kayak misalnya kita udah percaya nih sama si Tableau, karena kalau levelnya negara, si Tableau udah punya database. Jadi kalau kita pengen bikin thematic map, mereka udah gampang aja gitu mengidentifikasi, oh ini Pakistan, ini Indonesia. Tapi masalahnya adalah gini, Bapak Ibu, kalau kita punya data dan datanya itu salah, penulisannya nanti dia nggak bisa diidentifikasi di thematic map. Jadi kayak Indonesia, tapi Indonesianya paling terakhir bukan A tapi E, dia nggak bisa mengidentifikasi kalau itu negara. Jadi cleaning data itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita akan memerging country atau data-data gitu. Jadi misalnya data logistic performance index kita merging dengan data ease of doing business misalnya, atau kita merging dengan apa segala macam. Itu akan sangat mudah kalau country-nya namanya sama semua. Jadi kalau World Bank sih standarnya pasti sama. Masalahnya kalau saya memerging data BPS Jawa Timur dengan data Provinsi Jawa Timur, itu saya kayak harus nge-cleaning nama kota kabupatennya dulu. Harus nge-cleaning kelurahan dan kecamatannya, itu stres banget. Jadi ada di BPS itu misalnya, kalau kelurahan itu ditulis KEL titik Mojolangu. Tapi di datanya provinsi, dia nulisnya cuma Mojolangu. Itu kan artinya kalau yang titik di sini harus saya hapus supaya dia bisa merging gitu. Jadi permasalahan merging di Indonesia itu secara umum data-data yang kita sampaikan dari beberapa instansi nulisnya udah beda-beda. Jadi kalau udah beda-beda mau merginginnya repot banget. Jadi cleaning jadi drama tersendiri yang harus kita lakukan. Nah, once master data di masing-masing tempat itu sama, kita akan mudah untuk merging itu. Nah, itu jadi mungkin masalah-masalah teknis yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi di lapangan. Nah, kita akan main-main dengan Tableau dulu. Jadi saya akan buka Tableau. Nah, ini data kita, ya kita punya data negara, populasi, area, dan phones. Kalau dia datanya tagar gini, artinya dia bisa data numbers, jadi bisa kita analisis ya. Pastikan kalau yang angka-angka ya pasti dia yang tagar-tagar seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang paling penting adalah yang country nih, karena kita pengen bikin thematic map, Bapak Ibu. Jadi yang ini kita harus klik, ada segitiga di sini. Sorry, di lambang ininya ya. Klik, kemudian geographic rule, pilih nanti country or regions. Kita harus bilang sama si Tableau bahwa ini adalah data negara nih. Jadi tolong identifikasi ini sebagai negara di thematic map kita. Ini diklik, geographic rule, kemudian country regions. Yang lainnya adalah tagar ya, number, kemudian number juga. Oke, ya sudah data source ini tahapannya. Oke, kalau nggak ada permasalahan berarti saya lanjut. Kita nanti akan bermain di 3 hal ya. Jadi kita akan bermain di worksheet. Biasanya kita bikin dashboard, kemudian ada story-nya. Jadi kalau worksheet itu ya sendirian, dashboard adalah kumpulan beberapa worksheet, kemudian story adalah kumpulan beberapa dashboard. Ya, gampangannya kayak gitu. Oke. Nah, kita akan coba nih melihat ini. Ini akan seru banget sih menurut saya. Pertama, kita akan bikin thematic map untuk sheet 1. Gimana caranya? Kita pengen bikin thematic map yang pertama. Kita pengen tahu sebaran population di seluruh dunia. Caranya adalah kita klik,
country, kita tahan kliknya, kemudian kita geser di tengah aja. Ya, ini kita geser di tengah. Jadi akan berubah. Nah, seperti ini. Artinya dia udah bikin longitude dan latitude sendiri nih. Greenland, ada Iceland, ada Faroe Island, ada Saint Pierre. Itu udah jadi ini, gitu ya. Jadi country digeser aja ke tengah. Kemudian yang kedua adalah kita pengen informasi apa nih? Oh, kita pengen informasi population. Population, kita klik, kita geser aja ke sini. Nah, population paling tinggi ada di mana nih? Oh, ada di China, India, United States. Nah, jadi ukuran besarnya ini mengikuti jumlah populasinya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan melihat di sebelah kanan di Xiaomi itu ada beberapa pilihan. Nah, kita bisa coba beberapa pilihan-pilihan tersebut, ya. Oke, yang pertama kita coba yang ini aja. Kita klik di sininya, kita kasih nama ya, population. Oke, ya. Kemudian kita pengen bulatannya ini lebih besar. Kita klik size. Pakai bagian size ini kita klik. Tuh. Kemudian warnanya saya nggak kepingin biru, tapi saya kepingin warna lain, misalnya warna pink, tetapi dia lebih transparan, berarti opacity-nya saya kurangin. Ya. Oke, ini population. Nah, jadi jumlah populasinya, ya ini bisa dilihat nih di sini. Yang paling besar di mana? China. Oke. Kita sudah bikin population. Kemudian yang kedua, kita bikin sheet baru. New worksheet. Kita klik lagi. Tapi dan sini lah, biar dekat ya. Kita pengen phones atau jumlah pemilik handphone per 1000 orang. Kita pindah country ke kanan, tetap sama. Kemudian phones-nya kita geser ke kanan juga. Nah, cuma kita nggak kepengen yang model titik-titik gini nih. Kita pengen yang lain. Klik Xiaomi, grafiknya kita pindah yang seperti ini. Oke, kemudian ini kita kasih nama deh. Fonts. Nah, ini kita rename aja nih nama-namanya nih. Population. Oke, ini population kita udah punya, kemudian fonts udah punya. Nah, kemudian kita pengen area deh, satu lagi. Kita klik New Worksheet lagi. Country kita geser ke kanan, kemudian area. Nah, cuma kan kita nggak kepengen yang modelnya seperti ini kan, Bapak Ibu. Kita pengen yang model-model lain lah. Kita klik area. Kemudian kita pilih tempat-tempat yang grafik yang lain. Misalnya kita pengen yang bubbles nih. Oh, oke. Kita pengen tahu area terbesar, square-nya paling besar mana. Oh, ternyata Rusia itu ternyata luasannya paling luas. Kemudian ada China, ada Kanada, ada United States, Australia, Brazil, India. Soalnya gitu. Ini area. Nah, kita juga pengen gimana caranya ini warnanya berubah-ubah. Nah, yang berubah misalnya kita pengen bedakan berdasarkan negara. Ya, kita klik aja country, kita klik, kemudian kita geser ke color. Klik country, kita geser ke color. Nah, ini kan warnanya udah berubah nih. Gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa bikin nyoba-nyoba nih yang lain nih. Bikin worksheet yang baru deh. Mulai country, kita geser ke kanan. Kemudian fonts, tapi saya pengen yang modelnya beda. Saya pengen yang modelnya, coba-coba aja ya Bapak Ibu. Ini bisa seperti ini. Kemudian saya pengen color-nya berbeda-beda. Atau misalnya saya pengen warna biru, nggak warna biru tapi warna yang lain. Caranya adalah
klik aja color-nya. Kemudian edit color, kita pengen yang warna apa ya? Green to gold misalnya. Ini di step color untuk ada perubahan fonts dari waktu ke waktu. Nah, ini kan warnanya udah lebih colorful. Jadi kita punya banyak, ini fonts sudah ada, berarti fonts yang masih X ya, fonts X. Jadi kita punya population, kita punya fonts, kita punya area, fonts X, dan lain-lain. Atau kita pengen bikin tabel biasa deh. Kita klik worksheet baru, new worksheet. Kita kasih di sini. Caranya adalah country, kalau tadi digeser ke tengah, kita geser ke yang pinggir aja. Di sini. Nah, geser ke sini kiri ya, kemudian sininya adalah fonts-nya, kemudian populations. Nah, ini dia udah. Kemudian kita pengen sorting. Ini sorting-sortingan. Oke, ini adalah population, kemudian fonts, ini area, ada fonts X, ada table, dan lain-lain. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin sangat gampang ya. Belum ada tantangan nih ya. Mohon maaf Mas, tadi ini digeser kok error occur ya? Udah dari awal tadi. Oh gitu, coba ya. Saya boleh di-share screen punyanya? Wah ini saya di apa namanya? Zoom-nya di device yang lain, soalnya agak susah nih kalau split screen sambil dengerin sambil Gitu. ngerjain. Emang nggak bisa di-share di Jadi udah saya coba kayaknya masih atau gini Mas, di close dulu, dibuka dari awal dulu. Yang lain apa ada permasalahan di ini yang sama dengan Mas Febri mungkin? Oh iya, ini saya tutup, saya buka lagi, udah ngeload ini. Ya. Udah oke Mas ya? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah session, nanti langsung WA saya aja. Saya ada nomor telepon di sini di di email di. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa nanti isi formnya supaya kita bisa ngirim materi-materi. Saya juga punya buku tentang Tableau, saya bikin modul juga, tapi modulnya belum saya share. Biar lebih semangat belajar dulu bareng-bareng. Nanti saya akan share modul, ada buku juga tentang Tableau. Oke. Boleh nanya nggak Mas? Oh silakan Bapak. Itu dia kalau Excel, row-nya ngikut Excel-nya atau memang ada kelonggaran di tablunya? Row-nya itu. Jumlah bawahnya ya Pak ya? Nah, Iya, jadi maksimal misalnya berapa juta? saya combine dari file yang per bulan gitu. Tiap bulan saya combine jadi satu file Tableau, bisa nggak kira-kira apa ada batasan row-nya? Makasih Mas. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Itu bisa selama dia masih bisa ngeload, ya dia bisa Pak. Ribuan kok. Case kita kemarin banyak ya. Ratusan ribu bisa Pak. Baik, nanti kita coba pakai ekspor impor harian ya. Iya, siap. Berapa juta Pak? Siap Pak. Berapa row juta? Iya, makanya. Nanti mudah-mudahan komputernya kuat juga sih. Tapi selama ini nggak ada masalah sih. Makanya saya kemarin kalau solusinya datanya super banyak gitu, lebih baik sih sudah dimasukin di database. Mungkin nanti Pak Raden Arif yang akan ngebantu kalau datanya emang benar-benar super heavy, Pak. Baik. Siap. Lanjut ya. Baik. Itu
gampang banget yang tadi. Halo? Mas Febri sudah ada problems? Ada Sanggam mau nanya Mas kayaknya. Mas Sanggam, siap. Mas Dias, mohon Ya. izin untuk yang tadi di sheet pertama population-nya kan kita gambarkannya pakai dot masih ya. Sebenarnya itu kan bulat gitu kan, cuman skala besar kecil gitu. Bisa nggak tablo ini menyediakan nggak kayak di Excel gitu? Jadi kita ganti misalnya kan kayak mau bicara tentang uang di daerah masing-masing gitu kan, biasanya deskripsinya kan koin, tumpukan koin gitu. Itu tablo mengizinkan nggak gitu? Diganti jadi tumpukan koin di tiap-tiap icon. Icon, sorry. Icon itu cuma hanya statis aja sih Mas, tapi nggak bisa jumlah koinnya berapa persen itu nggak bisa Mas. Oh, jadi koinnya tetap satu, cuma ukurannya jadi besar kecil gitu seperti itu, bukan stack gitu ya? Nggak bisa Mas. Oke. Kemudian tadi kita yang belum nemuin sih. Mas Dias bikin yang tree maps. Tadi kan ada yang tree maps. Itu tadi kan pewarnaannya kan berdasarkan ukuran. Jadi yang warna sekian warnanya apa. Kalau misalnya kita ganti, misalnya kayak mau baca tabel ekspor misalnya gitu kan, jadi dia klasterifikasinya berdasarkan barangnya Mas gitu. Jadi produk tekstil dan turunannya nanti kan terbagi gitu. Ini tuh bisa ya? Bisa banget Mas. Bisa banget. Berarti yang kita color itu bukan measure-nya, tapi yang kita color itu adalah kategorinya. Gitu kan Mas ya? Siap. Ya, bisa banget Mas. Soalnya yang bulat-bulat itu saya kan pewarnaan itu berdasarkan country-nya, bukan measure-nya. Ya, siap. Gitu. Itu kayak yang di ini ya, Atlas Sheet Harvard itu ya Mas ya? Betul sekali, betul. Itu bisa banget Mas, kayak gitu Mas. Itu keren banget sih kalau dibuat. Oke, baik. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang paling simpel sih. Ini kan data cross section ya, kita baru data cross section Bapak Ibu. Jadi data yang cuma tahun itu aja. Nah, biasanya kalau kita udah punya beberapa worksheet seperti ini, Bapak Ibu, kemudian kan yang selanjutnya kita pengen lakukan kan adalah membuat dashboard. Dashboard ya kita klik aja dashboard, terus tinggal sheet-sheetnya ini kita geser-geser aja. Kita misalnya punya ini. Fonts-nya kita geser ke bawah. Begitu. Ini kita misalnya sebelah kanan. Ini sebelah kiri misalnya. Begitu. Jadi ini pengen saya close aja lah biar bisa lebih luas. Jadi hanya digeser-geser aja untuk dashboard. Gitu. Nah ini dashboard, nanti tinggal kasih teks, kasih image, kasih navigation. Nanti kalau navigation agak-agak complicated, tapi nanti aja. Ini dashboard. Kemudian kalau story sih lebih pada kumpulan dari dashboard. Saya nggak terlalu banyak pakai story, tapi kalau bikin story ya ini tinggal bikin misalnya ini scene 1 misalnya, ya tinggal kita geser aja dashboardnya di sini. Gitu. Yang bikin scene 2 isinya apa? Saya bikin scene 3. Ya intinya sih cuma pengen di ini aja. Saya hapus aja deh. Ini adalah tree map misalnya. Scene 3 itu ya mempermudah aja. Sorry, offset screen-nya malah hilang. Scene 1, scene 2, scene 3. Nah, kalau story sih nanti kita bahas lagi. Tapi yang lebih penting adalah dashboard. Dashboard nanti tinggal digeser aja ke kanan, nanti dia akan menyesuaikan tempatnya. Atau kita bisa klik, misalnya kita bikin dashboard baru, dashboard 2. Kalau pengen lebih leluasa, klik floating aja Bapak Ibu. Yang ada di bawah, objects, klik floating, nanti tinggal digeser. Nah, kalau ini kan bisa kita sesuaikan nih. Oke. Kita pengennya lebih gede nih. Atau mungkin lebih kecil.
Kemudian fonts-nya bisa seperti ini. Kemudian areanya mungkin ada di sini. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan untuk highlight, filters, legends. Ya, ini untuk dashboard-nya. Ya. Ini di sini. Nah, nanti kalau pengen diisi feed, berarti tinggal klik kanan aja. Format title. View data, finance. Biasanya kalau dia nggak fit, kita klik aja nanti klik kanan fit entire view. Seperti yang tadi fonts tadi dia kan nggak fit ya. Ini tinggal disesuaikan aja seperti apa. Ini yang super simpel deh. Kalau kita punya data yang per sections, Bapak Ibu, kemudian datanya sudah rapi, kita akan bisa bikin ini untuk yang pertama. Oke. Ini saya save dulu ya, yang satu. Oke. Oh, ini yang saya buat tadi sore. Nah, ini. Jadi, influence-nya, kemudian ini adalah population-nya bersama. Ini tabel-nya, tadi kan sudah. Beberapa pilihan chart-nya bisa dilihat di sini. Ini kita bisa pilih yang seperti ini ya, di sebelah kiri ini. Atau misalnya kita pengen bikin seperti ini. Nah, satu contoh lagi yang seperti ini, gimana caranya ya buat ini, berarti klik sheet ya. Kita pilih country, kita geser ke yang sebelah sini ya, sebelah kiri. Kemudian kita isi population misalnya di ABC sini. Nah, kita pengen modelnya seperti ini. Ya. Setelah itu kita pengen kita sorting, kita cari aja klik seperti ini ya. Kita sorting nanti. Ini berdasarkan country, kalau yang ini dia sorting berdasarkan nationnya. China, India, United States, Indonesia, Brazil, dan lain-lain. Ini kita udah dapat, jadi pilih yang nanti yang ini. Oke. Kemudian kita pengen negaranya itu warnanya berbeda-beda. Misalnya China, India, United States, Indonesia, Brazil itu warnanya beda-beda. Berarti kita klik country, kita pilih ke color. Nanti dia akan berbeda-beda. Kemudian karena ini adalah data population, kita pengen ada nilai populasinya di sebelah kanan sini. Caranya gimana? Ya, klik population-nya, kemudian klik di label. Nah, sini kan dia udah ada labelnya. Oke. Kalau Mas, oke.
Ya, gimana Mas? Apa? Show data value-nya gimana tadi? Oke. Yang ini ya Mas ya? Yang ini ya? Ya. Itu nanti, ini kan Mas datanya misalnya population ya? Population berarti tinggal klik population, geser ke label Mas. Oke. Sorry. Nanti dia langsung keluar di sini Mas. Ya. Aman ya? Ya, nanti dashboard-nya tinggal ya dibuat disesuaikan sendiri-sendiri. Mana yang pengen kita masukkan di situ. Oke. Ini yang pelajaran pertama. Sorry Mas, nanya Mas. Ya, silakan Mas. Untuk area di dashboard ini kan kalau tampilan di sini dia sampai mepet sebelah kanan itu ya. Punya saya kok hanya separuh ya. Area yang boleh di-share nggak, Mas? Oh iya, nggak bisa di-share lagi. Iya. sorry. Screen capture aja kali, Feb. Oh, screen capture. Bisa, Feb. Kayaknya itu di device layout-nya tadi, Mas. Device layout-nya bisa. Dibuat iya, otomatis iya. Atau apa? Oke. Dan thank you. Oke, nanti kalau udah ini mungkin bisa di WA, kita bisa bantu. Nah, memang kalau di dashboard ini emang bisa disesuaikan nih Mas. Kalau misalnya suka untuk posting di Instagram gitu ya, ukurannya yang pengen berapa nih, misalnya 800 ke 800 misalnya, kan kotak tuh, nanti dia juga akan bikin sesuaikan gitu. Bisa disesuaikan. Kalau untuk website ukurannya seperti apa, nanti dia akan sesuaikan juga. Nah, kalau kurang fit, tinggal klik kanan aja di entire view. Waduh, malah entire view dia nggak jelek hasilnya. Saya ini aja deh. Oke. Ada pertanyaan untuk pelajaran pertama, Bapak Ibu? Gampang ya? Mas Dias, izin Mas. Ya, siap. Lagi dong. Tadi kan yang dashboard itu kan biasanya kan itu untuk dilihat sama pimpinan tuh. Apakah bisa pimpinan kita share langsung ke link yang berhubungan dengan dashboard secara online atau memang kita sendiri yang capture baru nanti kirim ke manual ke pimpinan gitu? Pertama kalau datanya itu data yang bisa di open public, berarti buat aja public tableau itu Mas. Jadi nanti pimpinan tinggal masuk ke public tableau-nya Mas. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya lebih manual sih. Jadi kita bisa ekspor itu dalam bentuk PDF, JPEG atau PNG atau dalam bentuk PowerPoint, nanti udah bisa langsung dilihat sama pimpinan Mas. Siap, makasih. Gitu. Siap. Oke, baik. Saya pengen ngejar materi kedua, karena kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Kita akan coba main untuk data yang lebih sedikit complicated. Jadi kita pakai data panel, jadi data cross-section dan time series. Jadi ini datanya tentang data COVID, Bapak Ibu. Data COVID dunia, tapi tidak update sampai bulan November. Mungkin datanya hanya, nanti kita lihat aja datanya. Tapi datanya mungkin berapa bulan terakhir. Datanya cukup banyak, jadi kalau saya boleh share, ini saya close dulu ya, supaya kita bisa punya framework yang sama tentang data kita. Jadi kita pakai data yang, kalau yang nomor 2 kayaknya itu gampang ya, kita langsung lompat ke nomor 3 aja deh. Atau nomor 2, karena nomor 2 sama nomor 3 hampir sama sih. Oke, saya akan langsung ke nomor 3 yang datanya agak advance. Nah, ini data kita nih, Bapak Ibu. Nah, data kita adalah data seluruh dunia tentang COVID. Dari Afghanistan sampai
Zimbabwe. Dari Afghanistan sampai Zimbabwe dari 2019 Desember sampai bulan, kita lihat nih, sampai bulan Juni, 15 Juni data kita. Nah, datanya apa aja? Ada total cases, ada new cases, total death, new death, case per million, new cases per million, kemudian total death dan lain-lain. Jadi ini data dari Desember sampai bulan Juni. Kontinennya sudah dikelompokkan jadi Asia. Nah, ini yang penting sih Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya data yang rapi seperti ini enak, apalagi kita kategorikan berdasarkan kontinen. Artinya misalnya gini, kita pengen tahu COVID yang terjadi hanya di Asia, atau COVID yang terjadi di Afrika aja, atau di benua Amerika, atau di Australia misalnya. Itu kita bisa dapat. Atau Europe misalnya, negara-negara di Eropa, itu kondisinya kayak gimana? Hanya di Eropa. Jadi kalau udah dikategorikan kayak gitu, itu akan sangat gampang banget. Gitu. Nah, karena ini datanya udah bagus, jadi kita akan gampang banget untuk menganalisisnya. Gitu. Ini ada data-data diabetes, ada data-data female smokers, male smokers, hand washing facilities, ada berapa buah, itu juga ada. Ini datanya menarik. Nah, intinya kita udah dapat datanya. Jadi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, pertama yang harus diperhatikan untuk data adalah datanya harus rapi, harus betul penulisannya, dan yang paling penting itu adalah harus mepet tembok ke kiri dan atas. Datanya udah beres, analisisnya, nariknya akan sangat gampang banget. Gitu. Ya, datanya seperti itu. Kita akan main di Tableau. Ya, saya langsung pengen ngasih tahu dulu, habis itu baru kita latihan. Ini karena datanya cross section dan time series. Ini yang nanti akan kita buat Bapak Ibu. Kita akan buat data harian seluruh dunia. Oh, ternyata udah 121.000 cases-nya sampai 15 Juni. Yang meninggal 3.000 orang misalnya sampai 15 Juni. Kemudian yang kedua adalah jumlah kematiannya seberapa besar. Ini dengan model grafik yang berbeda. Kemudian tematik map-nya ada di wilayah mana nih yang paling banyak. Oh, ternyata jumlah cases paling banyak ada di United States. Kemudian di Brazil, Rusia ada 500.000. Kemudian kematian paling banyak ada di United States, Brazil, UK, France, misalnya, itu banyak banget Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi di dashboard. Oke, kita akan coba dari nol untuk membuat data-data ini. Jadi data yang sebelumnya itu hanya cross section, data satu waktu untuk countries, tapi yang sekarang kita pakai data yang time series dan cross sections. Oke, kita mulai. Ini kita close dulu, saya close dulu. Nah, kemudian sama, klik Microsoft Excel. Kemudian kita pilih tabel 3. Kita lewatin tabel 2 karena itu terlalu gampang. Tabel 3 kita klik. Ya. Nah, ini penting banget, datanya masih belum kita cek satu persatu, tapi yang lebih penting gini, Bapak Ibu, kalau datanya itu adalah numbers, udah pastikan dia harus pakai pagar, tanda pagar sini, ini udah benar semua. Nah, biasanya harus kita identifikasi lagi adalah nama negara, jangan sampai salah, ini salah, dia masih ABC, dan yang kedua adalah date, tanggal. Jadi kita harus ngasih tahu si Tableau bahwa nama negara itu ya nanti masuk di thematic map. Kemudian kalau di tanggal, berarti dia harus jadi tanggal. Pertama yang ini, kita klik ABC-nya, kita klik, kemudian kita pilih geographic role, kemudian country region. Yang kedua adalah date, berarti kita klik, ini adalah date.
Nah, kalau udah kayak gini, dia udah benar nih. Si Tableau udah bisa mengkategorikan. Kalau kontinen, kita anggap aja kategori, jadi nggak masalah kalau dia ABC. Karena dia nanti fungsi hanya di filter aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan sampai salah. Harian. Oke, baik. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Jadi ketika kita mengimpor data, Bapak Ibu, pastikan data kita itu diidentifikasi oleh Tableau. Kalau datanya itu adalah numbers atau angka yang akan kita analisis, dia harus kita pastikan tanda di atasnya itu pagar semua. Number whole atau number decimal. Nah, ini kita pastikan dia modelnya tagar-tagar. Oke, ini tagar semua. Sorry, total cases per million. Dia adalah ternyata yang desimal. Ini pagar. Dia tanda pagar semua. Oke. Yang perlu kita modify itu adalah pertama adalah country, yang kedua adalah data tanggal. Kalau country itu harus tandanya global. Kita klik geographic role, dia adalah country region. Kemudian yang tanggal kita pastikan dia adalah date. Nah, kalau ini udah bentuk tanggal, ini udah bentuk globe untuk yang country, kemudian yang ini adalah number semua, insya Allah udah beres semua. Oke, sampai sini Bapak ada pertanyaan? Udah, makasih. Nggak ada ya, oke. Oke, kemudian kita masuk ke sheet 1, Bapak Ibu. Nah, kita harus identifikasi dulu nih, kita mau bikin apa Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau kita pengen bikin thematic map, berarti ya gampang kayak tadi Bapak Ibu. Thematic map berarti kita klik location, kita geser ke kanan, kemudian sebelah kanannya itu adalah total depth, misalnya kita geser ke kanan. Nah, ini yang show me-nya kita kasih dia peta aja deh. Gitu. Kemudian kita pengen warnanya berubah ya, kita klik color, edit color, kita pengen yang apa ya, red blue diverging deh, tapi reverse karena kebalikannya ya. Waduh, kok jelek ya. Colornya kita ganti yang lain deh. Nah, orange aja deh. Nah, modelnya kayak gini. Ternyata total depth-nya banyak banget ya. Sampai 5 juta. Oke, kita asumsikan datanya udah benar, jadi udah langsung kita ini kan. Jadi kalau kita pengennya itu adalah, ya silakan. Kalau stagingnya bisa diedit, Mas. Staging itu apa, Mas? Bentar. Misalnya kalau di atas 100.000 dia udah merah gitu. Jadi nggak rata gitu. Misalnya cut off-nya 1 juta udah dianggap merah gitu. Oke, itu nanti kita bisa bikin di calculated field yang berbeda sih, Mas. Kalau ini kita masih pakai yang field yang sudah ada di Tableau dulu. Tapi kalau yang Mas itu kan berarti kita pengen bikin kategori khusus ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, di atas lebih 100.000 itu nanti kita bermain di calculated field, Mas. Nanti mungkin tolong diingatkan ketika kita akan bikin itu, Mas. Jadi lebih dari 100.000 itu kita pilih yang mana gitu. Misalnya seperti itu kan ya. Nah, iya betul. Ya, atau makasih, kita bisa kayak gini, Mas. Ini kan kita udah nih kayak gini ya. Nah, ini kan total depth nih, Mas. Kita bisa klik kanan, kemudian kita kasih dia di show filter. Jadi Mas diklik kanan di sini di total depth nih, show filter, dia ada di sebelah kanan nih, Mas. Misalnya Mas cuma pengen yang di atas ini misalnya. Total depth-nya nggak keluar ya. Atau gini deh. Dia malah aneh ya. Atau nanti kita inikan lagi deh. Tapi saya paham maksudnya. Artinya
Mas cuma pengen mengklasifikasikan di atas 1 juta sama di bawah 1 juta, gitu ya? Ya, bisa seperti itu, atau misalnya sampai 100.000 masih orange cerah, tapi kalau udah di atas 1 juta, walaupun dia sampai 100 juta udah dianggap berbahaya sehingga merah padam gitu. Bisa Mas, nanti kita akan bikin itu di calculated field khusus gitu. Oke. Nah, oke, mungkin ini saya teruskan dulu ya Mas untuk yang apa namanya basicnya dari Tableau. Terima kasih Mas Des. Terima kasih Mas, bagus. Selanjutnya adalah misalnya yang kedua, hampir sama yang kayak tadi ya. Misalnya kita pengen location, kemudian total cases, kita klik kanan juga, kemudian kita besarkan size-nya. Kita besarkan, misalnya color-nya juga kita pengen bersama kayak yang tadi sih ya. Kemudian ini adalah oke. Ya, ini date, ini cases. Nah, ini yang cross sections, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kita pengen bikin yang time series-nya, gitu. Misalnya gini, time series-nya caranya gimana? Kalau time series-nya kan date, atasnya terserah mau apa kan ya. Misalnya kita klik date-nya dulu, kita taruh di kolom Bapak Ibu. Ya. Kemudian bawahnya misalnya adalah new test and new date. Misalnya new test dulu deh. Kita pindah ke row bawah. Nah, di sini triknya ya. Di sebelah yang biru ini kita klik, kemudian kita pilih D. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi pertama, date-nya yang tanggal kita geser ke kolom, kemudian yang ingin menjadi sumbu Y-nya apa, misalnya new test, ya kita geser ke rows. Kita pengen tahu jumlah tes dari waktu ke berapa nih. Nah, ternyata sampai Juni 15 ada 2020. Nah, seperti itu. Nah, kemudian new test, kemudian new date, kita bisa gini. Jadi tadi kan new test kita taruh di sini ya. Kemudian yang new date kita geser ke sebelah kanan. Seperti ini. Setelah kita punya new date, kita bisa apa namanya edit warnanya dulu. Oke, pelan-pelan kita edit warna. New, misalnya warnanya tetap biru, tapi new date-nya kita ganti warnanya. Klik color, kemudian kita ganti warna pink misalnya. Size-nya pengen diperkecil. Bisa juga. Size-nya pengen diperkecil, ini juga bisa. Ini adalah new date, new test, ini new date-nya. Nah, Bapak Ibu kan biasanya juga pengen meng-cross-kan beberapa grafik ya. Misalnya pengen jadi dual axis ya, berarti kita klik kanan, kita klik segitiganya di new date atau di new test, kita klik dual axis. Nah, dia akan model seperti ini. Oke, kita punya sheet 1, kita punya sheet 2, kita punya grafik. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa coba-coba sih yang lain. Saya akan coba misalnya klik location, saya kasih di sini. Kemudian female smokers, ada datanya nggak ya? Kita kasih klik. Saya pengen sorting. Sort. Oh, kita akan sorting.
Ini adalah female smokers, kemudian adalah new death. Apakah ada hubungan antara jumlah kematian COVID baru dengan perokok wanita misalnya kayak gitu? Oh ternyata di Spain ini lumayan ini ya tinggi juga. Apakah karena itu misalnya kita juga nggak tahu. Kan misalnya kita pengen hubungkan juga dengan male smokers-nya. Ternyata Indonesia jumlahnya paling banyak, gitu ya. Kemudian hand washing facilities misalnya. Nah, ini datanya betul atau enggak, tapi kita anggap aja betul gitu ya. Ternyata hand washing facilities paling banyak di Oman, di Irak, di Armenia, Meksiko, ada 15.779. Ini datanya secara umum. Ya, ini bisa diubah-ubah terserah Bapak Ibu ingin model yang seperti apa. Kemudian saya pengen coba juga, nah ini bisa untuk latihan. Coba saya pengen coba yang saya coba tadi untuk yang yang belum ya, saya coba share lagi. Share lagi yang kedua. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau ini adalah untuk yang time series modeling, ya, cases and death. Kemudian ini grafik yang hampir sama sih sebenarnya, yang dual axis hampir sama, cuma dia modelnya yang seperti ini. Jadi misalnya ini adalah death, rep, ini cases, ini death, tapi ini adalah yang D. Jangan lupa diklik D. Kita pengen dual axis, tapi modelnya yang berbeda. Ini kita klik dual axis. Seperti itu. Oke, saya stop share. Saya share screen lagi yang punya saya. Tableau book 4. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan informasi angka biasanya di hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita berikan. Kita biasanya klik di label, klik show mark label, tapi kita biasanya pakai yang line N. Atau di ini terakhirnya aja. Oke, kemudian seperti ini juga, ini kita bisa, misalnya Bapak Ibu pengen nama negaranya muncul di sini ya, tinggal klik aja location-nya, kemudian diklik di label. Klik juga. Nah, ini negaranya banyak yang. Oke, kemudian ini untuk data-datanya bisa kita inikan. Kemudian ini untuk location-nya bisa kita taruh di label. Ya. Misalnya kita pengen bikin worksheet baru. Date, ini adalah extreme poverty misalnya.
Ini kita bisa bikin seperti ini ya. Seperti, kemudian kita bisa kasih labelnya di line ends ya. Oke. Kalau color-nya tinggal diklik color-nya seperti apa, ini bisa. Nah, selanjutnya dashboard. Berarti Bapak Ibu tinggal serah mau pilih yang floating atau yang tile. Kalau yang gampang ya pakai yang tile. Oke, sorry. Ini yang di bawah. Kemudian ini misalnya pilihannya. Ya. Ya intinya ini simple melatih kita untuk terbiasa aja dengan Tableau. Solo gampang. Nanti pelan-pelan kita akan coba yang fitur-fitur yang lebih advance lagi. Yang menurut saya jadi concern itu lebih yang nanti cleaning itu jadi masalah pertama, dan yang kedua adalah yang calculated field. Seperti yang tadi Mas Bagus ya mungkin yang tadi tanyakan tentang kategori-kategori tertentu yang kita pengen bikin, atau year on year, year to date, atau filter, dan lain-lain. Kita juga misalnya Bapak Ibu, misalnya kita punya cases nih, kayak gini Bapak Ibu. Kita punya cases. Kita pengen bikin filter, kita hanya pengen pilih wilayahnya aja, atau kontinennya aja. Ya udah kita klik kontinen, kita klik kanan, kita show filter. Nah, kita cuma pengen wilayah Eropa doang. Misalnya kayak gitu. Atau kita cuma pengen Asia doang. Atau kita pengen Afrika doang misalnya. Atau kita pengen Asia dan Oceania misalnya. Nah, ini kita bisa dapat wilayahnya. Jadi ini kita bisa pakai filter di sebelah kanan. Atau misalnya kita pengen filternya adalah negara. Tinggal negara itu adalah location. Kita klik kanan, show filter. Nah, kita pilih nih. Kita mau hanya Albania, Algeria, Andorra, Angola, Angola. Semua negara yang hurufnya A misalnya. Gitu. Nah, ini kan kita bisa dapat informasi ini. Kita pengen tahu di Fiji wilayah-wilayah yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kita pengen mengkliknya ya kita tinggal, artinya kita tinggal apa yang mau difilter, kita klik kanan, nanti dia langsung show filter. Gitu. Nah, secara umum mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi diskusi dulu, mungkin ada keinginan lain yang ingin kita pelajarin lebih lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya, izin Mas. Ya, siap. Tadi yang Mas bikin kan udah pakai wilayahnya tuh internasional global gitu ya. Dan itu kan ada fitur di Xiaomi-nya. Ya. Nah, kalau misalnya Indonesia seperti yang Mas Dias bikin tadi untuk yang Kota Malang itu, ya. Itu nanti kita bikin fitur wilayahnya dari gimana caranya, terus nanti file wilayahnya di mana gitu. Ya. Dan betul, Mas. Dia bacanya sebagai region atau bagaimana, Mas? Oke. Nah, ini case khusus Mas Anggam. Jadi kalau dia itu levelnya adalah country, itu gampang banget. Jadi si Tableau udah pasti dia ngebaca dengan tematik map-nya dia, dengan regions-nya dia. Tapi kalau levelnya itu adalah kota kabupaten, atau provinsi mungkin, atau kecamatan. Nah, nanti yang saya pengen pakai datanya Mas Anggam itu adalah data level kelurahan, Mas. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus dapetin data SHP file-nya dulu, Mas. Shape file-nya dulu. Biasanya teman-teman PWK yang punya. Nah, nanti di pertemuan kita ketiga mungkin kita akan pakai shape file untuk yang Kota Malang di level kelurahan, Mas.
Jadi kelurahan ini ada berapa COVID, berapa yang ini PDP, berapa yang ODP, itu nanti kita akan masukin datanya di situ, Mas. Jadi kalau Mas Anggam pengennya di level apa, Mas? Misalnya kayak provinsi, Mas, yang bicara kayak PAD per provinsi gitu loh. Oh, I see. Berarti gini, harus cari SHP file provinsi yang ada di Indonesia. Semua namanya tuh. Nanti kita tinggal ngisi aja angkanya, Mas. Jadi harus cari shape file provinsi di Indonesia yang paling terbaru, Mas. Mungkin ada provinsi yang baru muncul gitu ya. Jadi yang paling update itu yang kita pakai datanya. Itu bisa di-create nggak, Mas? Kenapa, Pak? Bisa buat sendiri nggak atau memang ada yang bikin? Itu udah ada, Pak. Biasanya BPS itu tinggal download, tinggal beli sih. Murah sih kalau level provinsi. Yang mahal itu kan level kelurahan biasanya. Oh, berarti di BPS ada? Ada. Dan biasanya kalau level provinsi aja, Pak, itu bertebaran di Google, Pak. Tinggal cari SHP file provinsi di Indonesia. Gitu. Gitu. Jadi namanya shape file, SHP file. Jadi datanya itu adalah nanti yang kita import adalah data spasial file. Iya. Gitu. Nanti coba dilihat. Nah, ya. Nanti saya coba cari juga deh, Pak. Butuhnya apa? Yang provinsi apa ya? Kabupaten kota kayaknya Mas Anggam ya? Kabupaten kota seluruh Indonesia ya? Ya, karena kan biasanya sampai kabupaten kota tuh. Ya udah itu kabupaten kota. Oke, saya coba carikan ya nanti di teman-teman PWK ya. Mungkin kalau Jawa Timur kabupaten kota saya ada sih 38, 39 kabupaten. Tapi saya coba carikan yang di Indonesia. Saya takutnya itu kalau dia nggak ini, Mas, dia nggak update. Jadi ada kota atau kabupaten baru yang baru muncul di 2 atau 3 tahun terakhir misalnya, atau provinsi baru, itu nanti malah datanya akan kosong. Jadi kita make sure jumlahnya benar dulu. Nah, nanti challenge-nya adalah data yang dari spatial file itu namanya itu kan akan kita merging dengan data kita nih, Mas. Jadi kalau misalnya ini Jakarta, kita merging sama Jakarta, dia akan kawin nih. Tapi kalau di sini nulisnya Jakarta, tapi di sini nulisnya adalah Jakarta, hanya nggak ada, dia nggak bisa merging. Nah, jadi challenge kita adalah pertama adalah matchingin nama yang ada di sini dengan nama yang di sini. Nah, paling gampang sebenarnya adalah memerging angka unik seperti NIK, Mas. Ini yang kita lakukan di Bansos. Karena kadang kalau kita Jakarta misalnya, salah satunya adalah JAKARTA, tapi yang di sini filenya tulisnya JAKART spasi A, itu udah nggak bisa di merging. Tapi kalau kode unik, misalnya Jakarta adalah 23, di sini 23, yang kita merging adalah 23-nya. Itu akan matching gitu. Intinya nanti pelajaran merging juga akan kita pelajarin setelah ini. Begitu Bapak Ibu, nanti saya akan kasih beberapa bahan. Pak Marcelino, apakah boleh untuk next meeting itu lusa sore, Bapak? Lusa, ya saya sih kesepakatan teman-teman aja deh. Besok kenapa ya. Besok? Besok kebetulan ada agak waktunya agak ini, kecuali misalnya pagi gitu. Oh, kalau pagi susah, Mas. Tingkat kesibukan teman-teman susah ya? Tinggi. Kayaknya sih. Kayaknya kita sepakat aja sama teman-teman gimana? Kalau digeser jadi hari Rabu sore ya? Rabu jam 15.30 atau jam 15, siapa tahu lebih semangat pengen belajar, waktunya lebih pengen panjang. Saya sih siap aja. Asadan, Mas. Atau 15.30. Oh iya, asar ya? Iya 15.30 aja, tapi Rabu nggak apa-apa ya? Aman ya? Rabu ya? Ya. Aku mau ngikut aja, Mas. Ngikut. Saya oke aja, Pak. Oke. Nah, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kapanpun, nggak harus nunggu Rabu, feel free untuk kontak. Kalau ada data, feel free dikasihin aja. Nanti kita akan coba. Siapa tahu itu akan bisa jadi case kita untuk kita cleaning bareng-bareng gitu. Nah, itu data ekspor-impor yang di Smart.
Pak Fiskal. Ya, boleh. Yang sedablek itu. Boleh. Ya, misalnya boleh, ada data keuangan daerah, gitu, data TKDD gitu ya. Itu boleh yang publish. Gimana Sanggam? Datanya nggak rahasia. Kita oke. Datanya nggak rahasia aja. Ya nanti Pak ya, saya coba cari Pak yang untuk data per kabupaten kota ya Pak. Jadi misalnya bisa lebih, atau mau data makro juga nggak apa-apa sih. Terserah lah, bebas. Kalau makro udah ada sih Pak Marcelino. Ada kalau ya? yang kota kabupaten seru sih. Saya akan coba carikan peta tematiknya. Jadi nanti udah langsung keluar output, supaya bisa dipakai kan. Iya, mungkin nggak hanya peta tapi bentuk diagram ya. Diagramnya juga. Nah, karena di BKF ini sangat variatif bentuk tabel-tabelnya, Mas. Ya. Jadi kayaknya perlu juga mencoba hal yang lain, nggak hanya peta gitu, tapi diagram-diagram yang lain dengan kombinasi yang macam-macam gitu. Yang menarik ya. Kalau boleh juga sih Pak Marcel, maksudnya kalau ada report yang biasanya udah dipakai, digunakan, kemudian kita pengen bikin versi yang tablunya, itu kita coba aja nanti saya pikir di sesi keempat kelima itu kita lebih banyak bisa explore. Ya, nanti teman-teman dari teknis ini Mas yang lebih nguasain, dia akan lebih punya report-report yang aneka ragam. Saya rasa bisa jadi contoh. Ya. Siap. Jadi nanti reportnya seperti apa, kita pengen bikin kayak gini dengan Tableau, gimana caranya itu bisa kita solve bareng. Gitu. Yeah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin hari ini cukup kalau nggak ada pertanyaan. Jadi mungkin pertemuan sore ini kita akhiri aja ya teman-teman semua. Semoga tetap selalu bersemangat nih untuk ikut pelatihan ini walaupun hanya sebentar sesi yang kita miliki, tapi nanti bisa akan berkembang terus. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dias, Pak Ino. Iya Mas Dias. Pak, ya. Terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang nanti mau kontak, silakan kontak saya. Ya, terima kasih. Terima kasih.